Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Richard Martin sebagai ayah, Nyonya Martin sebagai ibu, serta dua putri kecil mereka yaitu Grace dan Amanda, baru saja kedatangan sebuah robot asisten rumah tangga yang Richard beli dari perusahaan Northam Robotics. Robot tersebut adalah robot android yang dirancang secara khusus untuk dapat berinteraksi dengan manusia sekaligus membantu pekerjaan sehari-hari. Setelah diaktifkan, robot itu diberi nama Andrew yang merupakan plesetan dari kata android. It's an android. What's an Andrew? Hello, Andrew. Hello, sir. Dan untuk menjaga keselamatan pengguna, Andrew dibekali 3 hukum robot utama, yaitu robot dilarang melukai manusia, robot harus mematuhi perintah manusia, dan yang terakhir, robot diperbolehkan melindungi diri sendiri selama tidak bertentangan dengan 2 hukum pertama. Tapi rupa-rupanya Grace itu tidak begitu menyukai robot, karena ia merasa tidak nyaman dengan keberadaannya, lalu meminta sang ayah menjauhkan darinya. Karena itulah, Richard sengaja menempatkan Andrew di gudang bawah tanah selama ia tidak dibutuhkan. Di sini, Andrew akan beristirahat, serta diperbolehkan melakukan pengisian daya pada colokan yang sudah disediakan. Richard kemudian mencoba melakukan percakapan ringan dengan Andrew, yang ternyata Andrew itu dapat dengan cepat meniru gaya bahasa manusia, serta mempelajari gestur meski Andrew tidak bisa menunjukkan ekspresinya. Good night. Good night. Good night, Andrew. Good night, sir. Can you turn it off or something, please? Hari-hari berikutnya, Andrew mulai diterima di rumah, meskipun sang ibu itu terkadang merasa risih dengannya, karena Andrew selalu ngintil serta meniru apapun yang ia katakan. Karena itulah, Andrew mulai diberi tugas macam-macam, seperti beres-beres gudang, masak, ataupun menyiapkan makan malam. Selain dilarang membahayakan manusia, Andrew juga diberi kepedulian terhadap makhluk hidup lainnya, seperti ketika ia hendak membersihkan sarang laba-laba. Andrew terlebih dahulu memindahkan laba-laba tersebut seakan tidak ingin menyakitinya. Go to the kitchen now. Hello. Terkadang Andrew itu juga bisa bertingkah lucu. Saat Richard dan ibu bermain catur, Andrew diam-diam mempelajarinya, namun ia pura-pura tidak melihatnya agar tidak ditegur. Padahal aksi pura-puranya itu diketahui keduanya, dan mereka berdua juga pura-pura tidak melihatnya. Malam itu, Grace minta Andrew datang ke kamarnya, lalu minta si robot lompat keluar jendela, hanya sekedar ingin membuktikan apakah si Andrew benar-benar menuruti perintahnya. Andrew, would you please open the window? Now jump. Andrew pun dengan senang hati melakukannya. Amanda, Grace. Dan tentu saja, tindakan putrinya tersebut langsung mendapat teguran dari sang ayah. Andrew memang hanya sebuah robot, tapi bukan berarti mereka itu bisa bersikap seenaknya. Dan mulai sekarang, Richard minta agar setiap anggota keluarga menghormati Andrew dan memperlakukannya dengan baik. Esok harinya, saat Andrew menemani Grace dan Amanda bermain, Amanda menunjukkan patung kuda kaca kesayangannya. Tapi Andrew malah tanpa sengaja menjatuhkannya. Get away from me. Hal tersebut tentu saja membuat Amanda marah lalu membenci Andrew. Atas kesalahannya tersebut, Andrew lantas mencoba mempelajari seni memahat, lalu mengumpulkan beberapa potong kayu bekas, kemudian membuat mainan yang sama persis dengan milik Amanda. Meski hanya terbuat dari bahan kayu, tapi Amanda itu sangat senang, karena patung kuda itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. This is the best present I ever got. Dan sebagai gantinya, Amanda memberikan salah satu bonekanya yang bernama Woofy sebagai tanda terima kasih. Richard yang mengetahui hal tersebut benar-benar terkesan dibuatnya. Tapi yang membuatnya heran, Andrew mengaku hanya mempelajari teknik membuatnya. Sedangkan patung kuda itu merupakan citra yang ia olah sendiri dan bukan menyalin dari gambar yang ia lihat. Seakan Andrew itu memiliki imajinasi seperti manusia. Dan lebih mengejutkannya lagi, Andrew mulai senang mendengarkan musik. Bagaimana mungkin sebuah robot bisa menikmati indahnya musik jika tidak memiliki hati ataupun perasaan? Karena itulah, Richard membawa Andrew ke Northam untuk menunjukkannya pada pimpinan perusahaan. Bahwa Andrew menunjukkan beberapa karakteristik seperti kreativitas, persahabatan, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan, ia bisa membuat ukiran kayu hanya dengan mempelajari tekniknya, kemudian membuatnya berdasarkan imajinasi di dalam memorinya.
Hal tersebut mungkin saja bisa diterima mengingat robot ini memang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Tapi bagaimana dengan pernyataan Andrew yang mengatakan ia senang membuatnya? Seakan Andrew itu punya perasaan untuk berekspresi. Lalu apakah robot yang lainnya juga berkembang seperti Andrew? Must be something in the pathways. Namun, Dennis berkesimpulan bahwa perilaku Andrew tersebut hanyalah efek dari pemrosesan algoritma acak pada sistem kecerdasan yang mereka tanamkan, yang mungkin saja ada kecacatan pada sirkuitnya. Dan sejauh ini tidak ada laporan seperti dirinya karena mereka hanya dirancang menjadi robot ART. So then, will you be wanting a refund or replacement? Meski begitu, perusahaan bersedia membelinya kembali karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Atau jika Richard itu masih menginginkan Andrew, mereka bisa menukar jaringan saraf miliknya dengan yang baru. Pernyataan Dennis tersebut seakan menunjukkan bahwa ia mengakui keunikan yang dimiliki Andrew. Dan meski perusahaan menawarnya harga 2 kali lipat, Richard menolaknya. Karena Andrew sudah menjadi bagian dari keluarganya dan ia ingin melihat sejauh apa robot ini bisa berkembang. Mulai saat ini, Richard memberi kelonggaran pada Andrew pada pekerjaan rumah tangganya. Dalam arti, Andrew itu tetap menjalankan tugasnya, namun sebagian waktu ia diperbolehkan mengembangkan kreativitasnya dalam berkarya. Seperti membuat benda seni lainnya ataupun mempelajari segala hal yang belum diprogram di dalam dirinya. Dan setiap malam, Richard akan membantu Andrew mengembangkan kemampuannya. For you, time is endless. Salah satu kelemahan manusia adalah waktu. Semakin hari, umur manusia semakin bertambah, menua yang membuatnya semakin tidak produktif. Tapi tidak dengan Andrew, karena robot tidak memiliki batasan waktu dan ia akan terus hidup seiring zaman berganti. Singkat cerita, Andrew mulai membuat karyanya sendiri, tapi yang kebanyakan ia buat adalah pahatan jam kayu, sebagai bagian dari representasi memorinya akan ucapan Richard tentang waktu. And those, Andrew, are the so-called facts of life. Andrew juga diajarkan mengenai siklus kehidupan manusia, seperti bagaimana manusia itu bisa berketurunan, tumbuh menjadi dewasa, berbagi suka dan duka, bahkan Andrew juga mulai tertarik dengan humor atau candaan. Tapi ya, namanya juga robot. Pada awalnya, Andrew memproses semua pengetahuan itu secara matematis dan menyebut pola kehidupan manusia adalah sebuah sistem yang rumit dan berantakan. Meski begitu, Andrew selalu saja mendapati hal baru dan menstimulus jaringan saraf otak positroniknya. Nah, otak positronik ini sebenarnya adalah istilah perangkat teknologi yang biasa digunakan di dalam film fiksi ilmiah. Cara kerja otak positronik mirip seperti CPU pada komputer, namun memiliki teknologi AI tingkat lanjut yang bisa memberikan bentuk kesadaran yang dapat dikenali manusia. Dan sebagai informasi, kalau otak manusia itu diketahui memiliki sel saraf dan koneksi antar sel yang jika dihitung jumlahnya melebihi jumlah bintang yang ada di alam semesta. Bahkan ketika otak mendapat stimulus atau pengetahuan baru, maka akan terbentuk koneksi baru pada sistem saraf otak. Sebagai contoh, ketika teman-teman menyimak video ini, maka secara tidak langsung akan terbentuk koneksi baru pada sistem sel saraf otak, yang dikarenakan otak mendapat pengetahuan baru. Seberapa kuat koneksi tersebut bergantung pada seberapa sering kita mengolah suatu informasi. Semakin sering kita mengingat sesuatu, maka koneksi tersebut akan semakin kuat. Sebaliknya, jika mulai melupakan sesuatu, maka koneksi tersebut akan melemah bahkan terputus sama sekali, yang pada akhirnya membuat kita benar-benar melupakan sesuatu. Atas dasar pengetahuan itulah yang menjadi awal manusia bisa mengembangkan sistem AI atau cara kerja sebuah algoritma. Bagaimana sebuah sistem bisa mempelajari perilaku manusia secara mandiri berdasarkan konten yang disukai. Dan inilah yang terjadi pada Andrew. Setiap kali ia mendapat pengetahuan baru, jaringan sel otaknya secara misterius mampu melakukan koneksi layaknya otak manusia. One does not know, sir. Possibly a predator was behind the chicken. Karena Andrew semakin mirip dengan manusia, hal ini membuat hubungan Andrew dan keluarga semakin dekat. Terutama Amanda yang selalu ada menemani Andrew. Dan Andrew selalu ada untuk Amanda ketika gadis kecil itu membutuhkannya. Tanpa terasa, hari berganti hari, tahun berganti tahun, Amanda tumbuh menjadi gadis cantik dan tetap bersahabat baik dengan Andrew. Di sisi lain, Grace tumbuh menjadi remaja nakal dan sulit diatur. Sementara di dalam rumah, saking banyaknya jam kayu yang dibuat Andrew, Richard memutuskan akan menjual sebagian besar karyanya tersebut dan memberikan uang penjualannya kepada Andrew.
Dan singkat cerita, Richard minta bantuan pengacaranya agar membantu Andrew membuka rekening pribadinya sendiri. Sepulang dari kota, Andrew seperti biasa membuat karya baru. Tapi kedatangan Amanda membuat fokusnya teralihkan, lalu tanpa sengaja Andrew memotong jarinya sendiri. Amanda pun meminta maaf, namun Andrew tidak mempermasalahkannya karena ia bisa memperbaikinya sendiri. Andrew, remember Frank, my boyfriend? Amanda lalu memberitahu Andrew bahwa teman dekatnya yaitu Frankie melamarnya. Hanya saja Amanda itu belum memberikan jawaban. Andrew tentu saja senang mendengarnya. Lantas apa yang membuatnya ragu sehingga Amanda belum memberikan keputusan? Amanda pun mengaku sebenarnya ia punya seorang teman spesial. Teman yang selama ini selalu ada untuknya dan tiap kali Amanda bersamanya ia seolah tidak ingin bersama Frankie. Dan yang menjadi ketakutannya ketika ia sudah menikah nanti akan ada batasan hubungan antara dia dan teman spesialnya tersebut. Whenever I'm with him, I don't want to be with Frank. Marry your friend. Andrew dengan santai menjawab, bukankah jawabannya sudah jelas? Kenapa tidak menikah saja dengan temannya tersebut? Well, because he's not. Amanda beralasan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena mereka tidak akan pernah bersatu. Is something wrong? A relationship between us would be impossible, really. It could never work out. Di sini terlihat jelas bahwa teman spesial yang dimaksud Amanda adalah Andrew. Meski ia bukan manusia, tapi Amanda bisa merasakan ketulusannya. Dalam hati kecilnya, Amanda mungkin saja jatuh cinta pada robot yang telah menemaninya sejak kecil itu. Namun, pilihan tetap harus diambil, dan Amanda memutuskan akan menerima lamaran Frankie. Dengan satu syarat, Amanda ingin Andrew menjadi penerima tamunya. Andrew dengan senang hati akan melakukannya. Hanya saja, bagaimana ia bisa menyambut tamu dengan baik sedangkan Andrew itu tidak bisa menunjukkan ekspresi. Karena itulah, ia minta pada Richard membawanya ke perusahaan robotik guna melakukan modifikasi pada wajahnya agar Andrew bisa menampilkan respon buatan layaknya manusia. Procedures like that would be prohibitively expensive. How much? It's more than I make in a year. That is roughly one's monthly salary. Singkat cerita, di hari pernikahan Amanda, Andrew tampil maksimal dengan setelan jas hitam. Dan senyuman pertamanya ia berikan kepada Amanda. Seusai acara resepsi, Andrew minta izin pada Richard apakah ia diperbolehkan menggunakan pakaian seterusnya, karena Andrew lebih merasa nyaman daripada dilihat telanjang selama ini. Meski terdengar aneh, tapi ya Richard itu tidak bisa melarangnya. Lalu ia minta Andrew memutar kembali rekaman dansanya dengan Amanda. Sit down, Andrew, please. Saat melihatnya, Richard tanpa sengaja meneteskan air mata. Tanpa terasa, waktu itu berlalu dengan cepat, dan gadis kecil itu kini punya kehidupannya sendiri. Namun Andrew mengingatkan bahwa robot tetap setia menemaninya. One is still here. Good night, sir. Good night, Andrew. 12 tahun kemudian, Amanda dikaruniai anak laki-laki bernama Lloyd. Tapi anak itu tidak menyukai robot yang membuatnya mirip seperti Grace saat masih kecil. Sorry. How does one obtain freedom? Lalu Andrew mengungkapkan keinginannya bahwa setelah bertahun-tahun mengabdi pada keluarga Martin, Andrew ingin dinyatakan bebas. Hal tersebut sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan Andrew, terutama ketika ia mulai mempelajari sejarah manusia dan menyimpulkan bahwa hal penting dalam suatu kehidupan adalah kebebasan. Andrew tidak bermaksud meninggalkan keluarga Martin yang selama ini membebaskannya melakukan apapun. Hanya saja ketika ia masih mendapat tugas atau diminta mengerjakan sesuatu, Andrew merasa belum memiliki kebebasan dalam arti yang sebenarnya. It's been years since anyone's given you an order. But you may still request one to perform tasks. Malam harinya, Andrew menemui Richard, lalu memberinya sebuah cek berisi seluruh tabungannya dengan maksud Richard bersedia membebaskannya. Namun, Richard malah menganggap Andrew itu hanya ingin meninggalkan mereka dan menuduh Amanda sengaja mempengaruhi Andrew dengan ide-idenya. No, Father, you did. Tapi Amanda justru balik menyalahkan Richard karena sang ayahlah yang mengajarkan Andrew tentang kehidupan manusia serta memberinya ratusan buku untuk dipelajari. Sejak saat itu, Andrew terus tumbuh dan berkembang sehingga pikirannya menjadi serumit manusia. Sebelum akhirnya Andrew mengembangkan gagasan tentang sebuah kebebasan. Good morning, sir.
You take your check back, please, Andrew. Setelah memikirkan perkataan Amanda semalaman, Richard pun mengakui kesalahannya. Lalu ia mengembalikan cek itu kepada Andrew dan mulai saat ini ia dinyatakan bebas. You are free now. You wished for freedom. You must accept the consequences. Tapi sebagai konsekuensinya, Andrew harus meninggalkan rumah ini dan bukan lagi menjadi bagian dari keluarga Martin. Meski hal tersebut menimbulkan luka mendalam di hati Richard, karena Andrew selama ini sudah ia anggap seperti anak sendiri. Andrew kemudian membangun sebuah rumah kayu di pinggir pantai, tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama keluarga Martin. A home of my own. 16 tahun sejak Andrew mendapatkan kebebasannya, Amanda tiba-tiba datang mengunjungi Andrew dalam keadaan bersedih, lalu memberitahunya bahwa Richard sangat ingin bertemu dengannya. The robot's here. Sir. Sampai di rumah, Andrew mendapati Richard tengah sakit keras. Baik Andrew atau Richard, keduanya senang bisa bertemu kembali. Dalam percakapan tersebut, Richard ingin meminta maaf pada Andrew bahwa selama ini ia salah dalam bersikap. Dan sudah sepantasnya Andrew itu mendapatkan kebebasannya. Bahkan selama 16 tahun ini, Richard tidak bisa lepas dari rasa bersalahnya ketika Andrew mulai meninggalkan rumah. Richard hanya ingin berterima kasih padanya atas sikap baiknya pada keluarga Martin sebelum akhirnya meninggal dunia. Esok harinya, Andrew menemui Lloyd di kantornya yang kini sukses menjadi seorang pengacara. Andrew ingin Lloyd membantunya mengajukan tuntutan pada perusahaan robot atas keterbukaan informasi mengenai keberadaan robot-robot lain. Ia hanya ingin tahu apakah masih ada robot sejenisnya di dunia ini. I want you to sue them for the information of the whereabouts of all NDR series robots. Awalnya, Lloyd itu menolak karena sejak kecil ia memang tidak menyukai robot. Sangat berbeda dengan Amanda yang sejak kecil bersahabat dengan Andrew, bahkan ia merasa Lloyd itu bukan anaknya. Tapi di sisi lain, Lloyd juga menyadari kalau mencari keberadaan robot-robot itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan pada akhirnya Lloyd mau membantunya, setidaknya hal tersebut bisa menjauhkan Andrew dari kota ini ataupun ibunya. Singkat cerita, Andrew pun memulai petualangannya, lalu mendatangi satu persatu kota di mana robot-robot itu beredar. Sepanjang perjalanan, Andrew juga selalu mengirim surat kepada Amanda, hanya untuk sekedar memberitahu di mana dirinya ataupun perkembangan pencariannya. Namun, hingga memasuki 10 tahun petualangannya, Andrew belum menemukan satu robot pun yang memiliki kesamaan seperti dirinya. Meskipun ada, robot-robot itu ditemukan dalam keadaan usang ataupun rusak. Tapi Andrew tidak akan menyerah, karena masih ada puluhan kota yang belum ia kunjungi. Sampai akhirnya, tibalah Andrew di kota San Francisco. Di sana, ia bertemu dengan sebuah robot wanita bernama Galatea, yang bisa menari serta melakukan percakapan aktif. Awalnya, Andrew itu mengira Galatea memiliki keunikan yang sama seperti dirinya, tapi ternyata tidak. I put a modified skeletal chip into her during a rebuild. Pemilik Galatea, yaitu Rupert, ternyata adalah seorang ahli robot. Ia sengaja memodifikasi chip kerangkanya agar Galatea bisa berjoget. Ayah Rupert dulunya adalah seorang insinyur di perusahaan robot. Di sana, ia menciptakan robot android serta bertanggung jawab atas teknologi yang memungkinkan robot meniru ekspresi manusia. Sebelum akhirnya sang ayah dipecat setelah perusahaan robot menutup divisi tersebut. Lalu ia bersama sang ayah mendirikan perusahaan robotnya sendiri. Dia jugalah yang mengajarkan padanya keahlian robotika. Namun sayangnya, sebelum perusahaan ini berkembang besar, sang ayah meninggal dunia. Sedangkan ia dan ayahnya punya impian bahwa robot sebenarnya bisa lebih berkembang daripada hanya sekedar menjadi pelayan rumah tangga. Bahkan, Rupert berhasil mengembangkan kulit sintetis yang membuat robot memiliki tampilan seperti manusia. Seandainya ia masih hidup, mungkin ia akan terkejut sekaligus senang melihat ada robot memiliki keunikan seperti Andrew. Andrew menyebut temuannya itu sangat luar biasa. Lalu Andrew minta Rupert apakah ia bisa membuatnya lebih mirip dengan manusia. Sebagai gantinya, Andrew akan menggunakan tabungannya untuk mendanai risetnya. I will fund your research. Segera setelah kesepakatan terjadi, Rupert mulai membongkar casing Andrew lalu melapisinya dengan kulit sintetis ciptaannya. Ia berjanji hanya akan mengubah tampilan luarnya saja tanpa memodifikasi mekanisme internalnya. Careful. Oh my god! I don't have any toes. Namun yang perlu diingat, ini adalah kulit buatan, jadi ia tidak akan pernah menua seperti manusia. How do I look? See for yourself.
Dan singkat cerita, Andrew pun menjelma menjadi sosok Robin Williams, tapi namanya ya tetap Andrew. Rupert sengaja membuatnya terlihat seperti pria berumur 40 tahun, mengingat Andrew telah aktif selama 62 tahun. Setidaknya itu memberi kesan seberapa tua dirinya. Setelah mendapat penampilan baru, Rupert pulang ke rumah Amanda sekedar pengen pamer kalau dia lebih tampan dari sebelumnya. Setibanya di rumah, Andrew langsung menyapa Amanda yang terlihat lebih muda sedang bermain piano. Who are you? Tapi wanita itu malah terkejut dengan kedatangannya, karena ternyata dia itu bukan Amanda, melainkan anak perempuan Lloyd bernama Portia. Amanda yang mendengar teriakan Portia juga terkejut dengan perubahannya, sekaligus senang karena Andrew telah kembali. Portia? Yes. That's Little Miss. No. No? I'm Little Miss. No. You know me? Yes. Tapi Andrew seakan masih tidak percaya karena Portia benar-benar mirip dengan Amanda. Ya meskipun Andrew menganggap Portia sedikit lebih kasar karena baru saja meneriakinya. Amanda menjelaskan bahwa terkadang kemiripan genetika itu melewati satu generasi, dan itulah kenapa cucunya tersebut sangat mirip dengan dirinya. Lagi pula sejak Andrew pergi, mereka itu sudah berpisah hampir 20 tahun lamanya. Jadi banyak sekali perubahan dalam kehidupan ini. Hello, my friend. Hello, Little Miss. Dan setelah itu, Andrew dan Amanda cerita ngalor ngidul menghabiskan malam bersama. Malam itu hujan deras. Andrew mendengar suara anjing liar menggonggong di luar. Nampaknya anjing tersebut tersesat dan kedinginan. Karena kasihan, Andrew pun merawatnya dan memberinya nama Woofy. I know you don't like me. Suatu hari, Andrew mengunjungi apartemen Portia. Andrew sengaja datang ke tempat ini karena ingin menjenguknya. Meski Portia tidak suka dengannya, begitu juga dengan dirinya yang tidak begitu menyukai Portia. May my canine companion enter also? Portia tentu saja bingung dengan ucapannya. Dan dengan sedikit rasa jengkel, Portia mempersilahkan Andrew masuk. Thank you. I'm a preservation architect. Baru juga masuk ke dalam, Andrew langsung mengkritik karya pahatannya yang terlihat kotor dan berantakan. Portia tentu saja tambah marah dengan ucapannya dan sebenarnya apa maunya datang ke sini. You show up at my front door, announce that you don't like me, and then you criticize my work. Family. Andrew lantas meminta maaf karena robot tidak bisa berbohong. Yang ia butuhkan saat ini adalah sebuah keluarga. Nama belakang Andrew adalah Martin karena kakek dan nenek buyutnya menganggapnya sebagai keluarga. Tapi kini Tuan sudah meninggal, sedangkan Amanda itu bertambah tua. Meski Portia tidak menyukainya, tapi Andrew tetap akan datang mengunjunginya. Karena Portia adalah satu-satunya keluarga Martin yang masih ia kenal. Yang sebenarnya masih ada Lloyd, tapi Lloyd kan gak suka sama robot, jadi Andrew sengaja menghindarinya. Is that a joke? No. Dengan tatapan penuh heran, Portia menganggap Andrew ini agak rada-rada dan sedang membuat lelucon. Would you like to hear a joke? Namun, Andrew malah menganggap Portia ingin mendengar lelucon, lalu menceritakan sebuah lelucon yang membuat Portia tertawa. Do you have any friends at all? So you want someone to talk to? Portia akhirnya mau mengerti kalau sebenarnya Andrew itu kesepian dan membutuhkan teman bicara. Dan meski Portia tidak selembut Amanda, tapi ia tidak membenci robot. Hanya saja Andrew itu terlalu cepat menilai seseorang sebelum mengenalnya lebih jauh. Dan sejak saat itu, Andrew dan Portia bersahabat seperti Andrew dan Amanda. Namun, suatu hari Andrew mendapat berita duka kalau Amanda tengah sakit keras dan terbaring lemah di rumah sakit. Dan sama halnya seperti Richard, Amanda hanya ingin bertemu dengan Andrew di saat terakhirnya. Terlihat Amanda masih menyimpan mainan kayu buatan Andrew yang membuatnya terharu. Amanda berterima kasih karena Andrew sudah datang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggalnya Amanda membuat hati Andrew hancur berkeping-keping meskipun Andrew itu tidak bisa mengekspresikan kesedihannya. Dan sejak saat itu, Andrew mempelajari ratusan buku tentang kedokteran dan anatomi tubuh, lalu membuat desain rancangan organ sintetis dan sistem saraf agar dirinya bisa merasakan ekspresi. Setelah itu, ia minta bantuan pada Rupert agar mau membantunya merancang desain mekanisnya. Tapi Rupert mengingatkan, pekerjaan ini cukup beresiko karena bukan hanya sekedar modifikasi, melainkan transisi penuh merubah tubuh mekanis menjadi biologis. Nantinya, jika transisi ini berhasil, tubuh biomekanis dan sistem kecerdasan buatan di otaknya akan berkembang secara radikal sesuai interaksinya dengan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, desain rancangan organ sintetis ini sangat memungkinkan ditransplantasikan pada manusia, yang nantinya bisa menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Namun, setelah transisi ini selesai dilakukan, Andrew masih harus datang ke tempat ini untuk penyempurnaan.
agar sistem sarafnya berfungsi penuh dan bisa menstimulasi sentuhan ataupun perasaannya. Singkat cerita, setelah berminggu-minggu kemudian Andrew pulang ke apartemen Portia. Sesampainya di sana, Andrew menyapa Portia dengan senyuman, lalu memintanya memperbaiki gramafon rusak miliknya. Portia mengatakan bukankah Andrew bisa mengerjakannya sendiri. Andrew mengiyakan, tapi menurutnya Portia bisa melakukannya dengan lebih baik. Why are you laughing at me? Portia menyadari ada perubahan pada Andrew. Dia menjadi lebih sopan dan lebih banyak tersenyum dibandingkan sebelumnya. Mereka berdua lalu pergi nongkrong di taman sambil bermain catur. Meski Andrew itu jago bermain catur, tapi ia sengaja mengalah dan membuat Portia tertawa senang. Hari demi hari, keduanya pun menjadi semakin dekat. Portia dan Andrew sering menghabiskan waktu bersama. Sampai di suatu malam, Portia mengajak Andrew pergi ke sebuah perayaan peresmian gedung. Di sana, Portia berdansa dengan seorang lelaki tampan, tapi perhatiannya justru tertuju pada Andrew, kemudian mengajaknya berdansa. Tanpa mereka sadari, Portia dan Andrew saling jatuh cinta. Bahkan Portia berterus terang kalau ia menyukainya. Sepanjang hidupnya, belum pernah ada laki-laki yang bisa membuatnya merasakan bahagia. Hanya saja Portia menyadari kalau dirinya tidak mungkin mencurahkan perasaannya pada sebuah robot. Mungkin perasaan ini juga sama ketika Amanda mengatakan bahwa ia punya seorang teman spesial tapi tidak mungkin hidup bersamanya. Dan kali ini kejadian yang sama terulang pada Portia. No matter how much you change, that's what you'll always be. I can't invest my emotions in a machine. Esok harinya, Andrew kembali menemui Rupert untuk penyempurnaan, karena memang transisi itu belum selesai 100%. Sekembalinya dari sana, Andrew minta Portia mencolok matanya. Ow! Ow! It works! Andrew pun berteriak yang menandakan sistem sarafnya bekerja sempurna. Lalu Andrew minta Portia menciumnya. Saat itu juga, Andrew merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Tapi perubahan Andrew justru membuat Portia bersedih, karena sebentar lagi ia akan menikah dengan Charles. Seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, bahwa hubungan mereka itu tidak akan berhasil, mengingat Andrew bukanlah manusia. Charles and I are getting married. Pada situasi ini, Portia menjadi serba salah. Lalu ia minta Andrew melakukan sebuah kesalahan agar dirinya bisa belajar bagaimana rasanya jadi orang bersalah. Sorry, and I'm sick of it. Sementara di lab, Galatea tiba-tiba bertingkah aneh dan menolak diperintah. Rupert menyadari ada yang salah pada Galatea yang ternyata Andrew itu sengaja mencopot chip kepribadian miliknya. Give me back the chip. Where's the chip? She could be perky again. Lalu Rupert mendatangi Andrew minta chip kepribadian itu dikembalikan padanya. Andrew pun memberikannya lalu berkata bukankah Galatea jadi lebih menarik tanpa chip tersebut. Tapi saat ini ia tidak bisa menemani Rupert pulang karena ada urusan penting menyangkut seorang wanita. Andrew dan Rupert diam-diam mendatangi pesta lamaran Portia. Dia sangat kesal kenapa dirinya tuh nggak diundang pada pesta tersebut dan menyebut kalau tunangan Portia tidak setampan dirinya. Rupert akhirnya mengerti kalau Andrew sedang cemburu, dan jika Andrew benar-benar cemburu, maka artinya ia sedang jatuh cinta. Sampai di rumah, Rupert memberitahu kalau ia berhasil mengembangkan sebuah modifikasi yang memungkinkan Andrew bisa seutuhnya menjadi seorang pria. Jika skematisnya benar, maka modifikasi tersebut memungkinkan Andrew bisa makan dan minum. Tidak hanya itu, ia juga bisa membuat organ-organ tambahan yang seharusnya dimiliki seorang pria seperti organ reproduksi. Kemudian meningkatkan sensitivitas sarafnya agar Andrew bisa lebih peka dan merasakan sentuhan yang melibatkan perasaannya. Atau sederhananya, Andrew bisa merasakan hubungan yang lebih intim. Lalu keesokan harinya, Andrew menemui Portia. Ia pernah meminta Andrew melakukan kesalahan dan ia benar-benar melakukannya. Tapi bagaimana jika Portia akan melakukan sebuah kesalahan sedangkan ia tidak mau menyadarinya? Saat Andrew menciumnya, ia sempat mendengar detak jantung Portia berdegup kencang, serta tingkat respirasinya meningkat 2 kali lipat, yang menandakan Portia benar-benar mencintainya terlepas dia ini robot atau bukan. Jika pernikahan itu benar-benar terjadi, bukankah laki-laki itu nantinya hanya akan menjadi kesalahan serta penyesalan terbesarnya? Jadi kenapa tidak berterus terang saja jika Portia juga mencintainya?
dan Portia pun akhirnya menyerah dengan kegigihan Andrew. Malam itu, selepas keduanya menghabiskan malam yang luar biasa, Portia memutuskan ingin bersama Andrew. Karena menurutnya hidup itu hanya sekali dan ia tidak ingin membuat kesalahan. It's wonderful the taste and the texture both. It's wonderful. Tapi ada satu hal yang membuat Portia khawatir. Jika mereka hidup bersama, pernikahan mereka tidak akan pernah diterima masyarakat. Ya, karena Andrew tetaplah bukan manusia. Andrew Martin. So, Mr. Martin. Andrew kemudian mengajukan sebuah permohonan di pengadilan dunia, yaitu ingin disetarakan statusnya seperti manusia. Namun hakim menolaknya. Meski Andrew benar-benar seperti manusia, tapi pada dasarnya tubuh Andrew bersifat buatan. Andrew lalu mengingatkan, bukankah Pak Hakim saat ini juga menggunakan ginjal sintetis buatannya, yang artinya dirinya juga setengah buatan. Tapi hakim punya pertimbangan lain, yaitu masalah usia. Manusia bisa menerima robot yang bisa hidup selamanya, tapi manusia tidak akan bisa menerima manusia yang bisa hidup abadi. Pengakuannya justru akan menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Dengan sangat menyesal, hakim pun tidak bisa mengesahkan pengakuannya sebagai manusia. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Andrew dan Portia tetap menjalani kehidupan dengan bahagia. Hingga suatu hari, Portia mulai menyadari bahwa dirinya sudah semakin menua. Next week will be my 75th birthday. I know. Hidupnya mungkin tidak akan lama lagi, dan ia khawatir Andrew akan merasakan kehilangan untuk kesekian kalinya. Andrew sebenarnya sudah menawari Portia berulang kali melakukan restorasi tubuh agar bisa hidup selamanya seperti dirinya. Tapi berulang kali juga Portia menolaknya. Siklus kehidupan manusia dimaksudkan untuk hidup dalam kurun waktu tertentu, dan jika sudah pada saatnya, maka semua orang pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Jika Portia hidup abadi, bagaimana ia bisa merasa hidup jika mengetahui dirinya tidak akan pernah mati? Sepanjang malam, Andrew terus memikirkan perkataan Portia. Apalah artinya hidup selamanya jika ia hidup tanpa orang yang ia cintai? Andrew akhirnya kembali menemui Rupert, di mana saat ini perusahaan Rupert telah berkembang dengan sangat pesat, begitu juga dengan teknologinya. Andrew kemudian menyampaikan permintaan terakhirnya. Andrew ingin Rupert mengubahnya menjadi manusia seutuhnya, agar dirinya bisa menua kemudian meninggal. Rupert kemudian mentransfusikan darah pada tubuhnya, satu-satunya benda yang belum ia miliki sebagai manusia. Dan seiring berjalannya waktu, darah itu akan merusak organnya yang akan membuatnya menua kemudian tidak berfungsi. Dalam hal ini meninggal dunia. Scene kemudian pindah ke beberapa tahun ke depan. Andrew yang kini sudah menjadi pria tua kembali mengajukan banding di pengadilan dunia yang dihadiri perwakilan dari seluruh negara termasuk Indonesia. Andrew bisa merasakan bahwa tubuhnya semakin lemah dan organ dalamnya mengalami kerusakan, yang artinya Andrew bukan lagi makhluk abadi. Jika hitungannya benar, Andrew saat ini mungkin sudah berusia lebih dari 150 tahun. Tidak ada manusia yang ingin hidup lebih lama dari itu lalu kehilangan satu persatu orang yang disayanginya. Dan apa yang ia inginkan hanyalah sebuah pengakuan sederhana. Namun hakim belum bisa mengambil keputusan saat ini, dan mereka ingin mendiskusikannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Waktu kemudian berpindah ke beberapa puluh tahun ke depan, atau tepatnya tahun 2205, di mana Andrew dan Portia saat ini terbaring lemah di rumahnya dengan bantuan alat penyokong kehidupan, serta ditemani Galatea yang saat ini sudah lebih mirip seperti manusia. Tanpa bantuan alat tersebut, baik Portia ataupun Andrew seharusnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun Andrew meminta agar Portia bersabar sampai hakim memberinya pengakuan. Portia sebenarnya sudah tidak lagi mempermasalahkannya, karena Andrew telah memberikan segalanya, yaitu kebahagiaan, kesenangan sekaligus rasa sedih. Is the oldest living human being in recorded history. Bersamaan dengan hal tersebut, pengadilan dunia menyiarkan gelaran persidangan untuk memutuskan status Andrew. Hakim yang kini juga sudah beruban tersebut akhirnya menyatakan bahwa Andrew aktif 3 April 2005 dan kini 3 April 2205 adalah manusia tertua dalam sejarah.
Dengan ini, ia juga mengesahkan pernikahannya dengan Portia. Setelah Andrew mendapatkan pengakuannya, Andrew akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam ketenangan. Mengetahui suaminya telah tiada, Portia meminta Galatea mematikan mesin penyokong kehidupannya. Galatea pun menuruti perintahnya, dan setelah itu Portia menghembuskan nafas terakhirnya. Jika kita mengesampingkan bagaimana transisi Andrew menjadi seorang manusia, kita akan mendapati sebuah kisah yang cukup menguras emosi. Sepanjang film, kita melihat bagaimana sebuah robot dengan kecerdasan buatan mampu mengembangkan dirinya hingga mendekati level manusia. Namun hal itulah yang justru membuatnya menderita, karena sepanjang hidupnya ia akan ditinggalkan satu persatu orang yang disayanginya. Film dengan tema robot android yang memiliki perasaan sebenarnya ada cukup banyak, seperti Blade Runner, Artificial Intelligence, Simulan, ataupun film-film lainnya. Film-film tersebut seolah menjadi peringatan bahwa jika suatu saat nanti kecerdasan yang mampu berpikir serta berperasaan itu benar-benar bisa diciptakan, justru akan menimbulkan masalah baru bagi manusia. Seperti apa yang dialami Andrew, meski ia punya perasaan tapi tidak dianggap manusia, dan tidak ada satu orang pun mau bertanggung jawab akan luka di hatinya. Dari situlah kemanusiaan seorang manusia itu diuji. Bagaimana seorang manusia bisa bertanggung jawab atas apa yang ia ciptakan. Tapi ya, mungkin masih butuh ratusan tahun manusia itu bisa menciptakan robot humanoid, atau mungkin tidak akan pernah sama sekali. Itulah alur film Bicentennial Man. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.